Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Susanti, NIM 143 dari kelas HES 3E. Di sini saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam Al-Qur'an, terutama pada lafadz mutlak dan muqayyad. Pengertian lafadz. Lafadz adalah suatu ungkapan yang dengannya dapat dipahami suatu hal. Namun makna dari lafadz itu sangat dipengaruhi dengan sesuatu yang bergandengan dengannya. Makna daripada lafadz bisa saja bermakna umum, khas, khusus, atau mutlak, pasti, dan muqayyad, terikat. Di sini ada perbedaan dari mutlak dan muqayyad. Secara bahasa, mutlak itu artinya bebas atau tidak terikat. Mutlak adalah lafadz yang menunjukkan kepada suatu satuan tertentu tetapi tanpa batasan. Pembatasan tersebut mutlak disebut qaid. Apabila terdapat dalil yang menunjukkan pembatasan mutlak, maka jadilah ia muqayyad. Sementara muqayyad adalah secara bahasa sendiri artinya terikat. Muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Di sini ada contoh ayat mutlak dari surat Al-Mujadilah ayat 3. Di dalam ayat tersebut terdapat kata raqabah. Lafaz raqabah dalam ayat tersebut adalah lafaz khas yang mutlak karena tidak diberi qaid dengan sifat tertentu. Ayat di atas menuntut dimerdekakannya budak tanpa memperhatikan jumlah budak dan tanpa mengartikan sifat budak apakah beriman atau tidak. Ini berarti mutlak, sehingga dengan demikian dapat mencakup seluruh macam budak, baik budak yang mukmin maupun yang kafir. Selanjutnya ada contoh dari lafaz muqayyad. Disebutkan bahwa muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Di sini ada contoh lafaz muqayyad yang dibatasi dengan syariat, ialah ayat yang berkaitan dengan kafarat sumpah. Misalnya pada surat Al-Maidah ayat 89 disebutkan bahwa kafarat puasa 3 hari tersebut diisyaratkan bila orang yang melanggar sumpah tidak mampu memerdekakan hamba sahaya atau memberi makan atau pakaian. Kemudian di sini ada 4 kaidah sehubungan dengan yang mutlak dan muqayyad ini. Yang pertama, jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad, atau bisa disebut dengan an yatahida fi al-hukum wa al-sababi. Di sini contohnya ada surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Darah yang disebutkan di atas bersifat mutlak. Oleh karena itu, pengertian darah yang bersifat mutlak tersebut disesuaikan dengan pengertian darah yang muqayyad dalam surat Al-An'am ayat 145. Dalam surat tersebut, lafaz dam yang artinya darah dalam ayat tersebut berbentuk muqayyad karena diikuti oleh harinah, yaitu lafaz masfuhan atau mengalir. Oleh karena itu, darah yang diharamkan menurut ayat ini adalah dam an masfuhan atau darah yang mengalir. Sebab dan hukum antara surat Al-An'am ayat 145 dengan surat Al-Maidah ayat 3 adalah sama, yaitu masalah darah yang diharamkan. Kemudian yang kedua, hukum berbeda namun sebab sama, atau bisa disebut dengan an yahtalifa fi al-hukum wa yatahida fi al-sababi. Di sini contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dalam ayat tersebut terdapat 2 hukum yang berbeda, yakni kewajiban membasuh kedua tangan dalam berwudu dan bertayamum. Kalau kewajiban membasuh kedua tangan dalam berwudu dibatasi atau bisa disebut dengan muqayyad hingga siku, sedang dalam bertayamum tidak dibatasi atau mutalak. Ketentuan hukum pada ayat mutalak tidak bisa ditarik kepada yang muqayyad. Artinya, ketentuan menyapu tangan dengan tanah tidak bisa dipahami sampai siku, sebagaimana ketentuan wudhu yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku. Dengan demikian, ayat mutlak dan muqayyad berjalan sesuai dengan hukumnya sendiri-sendiri, tidak bisa dijadikan satu.
Yang ketiga, hukumnya sama tetapi sebab yang melatar belakanginya berbeda atau bisa disebut anya tahida fi al hukum wa yahtalifa fi al sababi. Dalam hal ini ada dua bentuk. Yang pertama ada tahyid atau batasannya hanya satu, seperti memerdekakan budak atau rokobah sebagai kafarat dihar, kafarat pembunuhan yang tidak disengaja, dan kafarat sumpah. Yang kedua ada tahyid atau berbeda-beda, misalnya puasa kafarah, ia ditahyidkan dengan berturut-turut dengan kafarah pembunuhan. Yang keempat, ada hukum dan sebab yang melatar belakanginya berbeda atau bisa disebut dengan an yahtalifa fi al hukum al sababi. Di sini dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 38. Lafaz aidi atau tangan pada ayat tersebut bersifat mutlak karena tidak ditentukan batasan pemotongan tangan bagi seorang pencuri, apakah sampai siku atau hanya sampai pergelangan tangan. Sementara itu, lafaz yahdun atau tangan dalam wudhu datang dalam bentuk muqayyad. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.